Kisah ini diambil dari kisah nyata, jangan lupa untuk subscribe dan nantikan cerita-cerita kami selanjutnya. Selamat mendengarkan. Ketika aku masih kelas 5 SD, berburu sudah menjadi bagian dari hidupku. Lingkungan sekitar, termasuk keluarga om-omku, sering mengisi waktu luang dengan berburu bersama. Dari situ, hobi berburu mulai tumbuh dalam diriku, seolah-olah sudah mengalir dalam darahku dari generasi ke generasi. Suatu malam, saat aku dan temanku, Dedi, masih SMA, kami memutuskan untuk pergi berburu ke tempat yang terkenal dengan keanekaragaman hewan dan keangkerannya, yang disebut Lungsesak. Tempat itu sangat terkenal sehingga jarang ada yang berani masuk ke dalam hutan tersebut. Namun, dengan semangat petualangan remaja, kami menyiapkan segala peralatan berburu dan berangkat pada malam hari. Perjalanan menuju lokasi memakan waktu sekitar 2,5 jam dengan motor. Ketika sampai di lokasi, aku mulai merasa aneh, seperti ada yang tidak beres. Aku merasa ragu dan ingin kembali. Namun, Dedi malah mengolokku dan menantang keberanianku. Aku memberitahu Dedi tentang keangkeran hutan ini menurut cerita orang-orang kampung, tetapi dia tetap bertekad untuk melanjutkan perburuan. Tidak mungkin aku meninggalkan temanku sendirian di sini. Jadi kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kami memasuki hutan melalui jalan setapak yang menyeramkan, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang menambah suasana angker. Di ujung jalan, kami harus berpisah karena perburuan di sini tidak bisa dilakukan berdua. Aku mengambil jalur kanan, sementara Dedi mengambil jalur kiri. Jam di HP-ku menunjukkan pukul 11 malam saat kami berpisah. Aku terus berjalan, namun belum menemukan buruan apapun. Waktu terus berjalan hingga menunjukkan pukul 2:30 pagi, dan aku masih belum mendapatkan hasil. Saat aku melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan hutan, aku merasa ada yang mengikutiku. Dari kejauhan, aku melihat cahaya kecil seperti lampu yang mengikuti gerakanku. Awalnya sebesar kelereng, cahaya itu terus membesar seiring dengan langkahku. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi aku tetap melanjutkan perjalanan. Perasaan takut mulai menyelimuti, namun aku berusaha tetap tenang dan terus maju. Aku berpura-pura melihat ke belakang dan cahaya itu pun ikut berhenti. Cahaya tersebut tampak seperti api kecil yang bergerak di atas, di antara ranting-ranting pohon, menerangi jalan dengan jarak sekitar 8 meter dari tempatku berdiri. Merinding dan kedinginan, aku mengingat petuah orang tua tentang cara menghadapi situasi di dalam hutan. Aku berjalan lagi untuk memastikan, dan benar saja, cahaya itu mengikuti setiap langkahku. Aku berhenti sejenak, dan cahaya itu juga ikut berhenti. Lalu, aku melanjutkan langkahku, memastikan apakah ini benar-benar hantu botak atau bukan. Setiap kali aku berhenti, cahaya itu juga ikut berhenti. Ketika aku berhenti untuk ketiga kalinya, cahaya itu juga berhenti. Aku pun memutuskan untuk berbalik dan menghadapi bola api itu langsung. Cahaya itu semakin mendekat, dan aku berdiri di depannya sambil memegang tombak. Cahaya itu membesar, semakin besar hingga sebesar tepian beras. Di sekelilingku, semuanya terlihat terang oleh cahaya api itu. Perasaan merinding semakin kuat, bulu-bulu di tubuhku berdiri, dan kepalaku terasa seperti tak berambut lagi. Aku mengingat lagi kata-kata bapakku, kalau kamu melihat jenis hantu seperti itu, atau hantu botak, jangan kamu lari. Kalau kamu lari, kamu pasti mati. Pastikan hantu itu tidak turun ke tanah, karena jika dia turun ke tanah, dia bisa berubah wujud. Bapakku juga pernah bercerita bahwa jika hantu itu berubah wujud, dia akan menjadi makhluk setengah manusia setengah binatang dengan taring panjang, wajah hancur, dan kuku-kuku tajam seperti silet. Ini adalah wujud yang paling ditakuti, karena hantu ini bisa membunuh dan memakan isi perut manusia. Aku merasa sangat ketakutan saat itu, menggigil di bawah cahaya api tersebut. Aku tahu bahwa aku sudah tersesat dan tidak tahu arah pulang. Ketakutan bahwa hantu botak itu akan berubah wujud dan membunuhku membuatku semakin gemetar. Namun, aku ingat untuk tidak membiarkannya menyentuh tanah, karena itulah yang paling dikhawatirkan. Malam itu,
Aku berdiri tegak menghadapi bola api yang semakin membesar dan mengeluarkan lelehan api. Anehnya, daun-daun di sekitar tidak terbakar, seolah-olah ilusi makhluk halus itu tidak berdampak pada lingkungan. Ketika api mulai turun, aku tahu itu tanda bahaya. Aku maju, berdiri tepat di bawahnya, dan membuka mataku lebar-lebar untuk melawan. Cahaya semakin terang, menandakan perlawanan makhluk itu. Aku terus menatap tanpa berkedip, dan perlahan api itu mulai menyusut, mengecil hingga pecah menjadi bintitan-bintitan api kecil. Setelah kejadian itu, aku masih gemetar dan tersesat. Selama 2 hari, aku berkeliling di dalam hutan, sementara temanku Dedi menunggu di motor, mengira aku sudah mati karena tidak tahu jalan. Dalam keadaan lapar dan lemas, aku menemukan sungai dan melihat seekor kijang turun untuk minum. Kata-kata orang tua kembali teringat, jika kamu bertemu hantu botak, kamu pasti mendapatkan buruan. Aku mengarahkan senapan dan menembak kijang itu tepat di kepalanya. Kijang jatuh ke sungai, dan aku membersihkannya, meskipun dalam keadaan sangat lemah. Aku mengambil pahanya, memotongnya, dan menyalakan api untuk memasaknya. Mengingat tradisi, aku memotong jantung kijang dan menancapkannya di kayu yang kubelah 4. Sebagai persembahan kepada leluhur agar bisa pulang dengan selamat. Setelah makan dan mendapatkan tenaga, aku memikul kijang tersebut dan mulai mencari jalan pulang. Temanku, yang setia menunggu di motor, sudah kelaparan setelah menunggu selama 2 hari. Ketika aku keluar dari hutan dengan bau kijang yang terbawa, temanku heran dan khawatir mengira aku sudah dimakan macan. Namun, melihatku kembali dengan selamat dan membawa buruan, dia tahu kami telah melewati ujian berat di hutan Lungsesak. Aku sudah 5 kali berkunjung ke hutan itu, meskipun hutan tersebut penuh dengan macan dan binatang buas. Namun, pengalaman kali ini berbeda. Aku tersesat dan merasa seperti berada di alam gaib. Pikiran menjadi kabur, dan aku tidak bisa membedakan apakah yang kulihat adalah dunia nyata atau tidak. Kiri kanan hanya terlihat seperti halusinasi. Ketika akhirnya menemukan jalan keluar, aku kembali ke tempat temanku. Aku menceritakan kepadanya bagaimana aku tersesat dan merasa seperti diputar-putar oleh hantu dalam hutan. Temanku yang tadinya skeptis, akhirnya percaya akan keangkeran hutan itu. Kami berdua sudah sangat lapar. Jadi kami makan bersama di pinggir jalan, di dekat motor. Ketika sampai di rumah, badanku masih menggigil dan meriang selama 3 hari. Untungnya, bapakku yang paham tentang dunia halus segera mengobatiku. Dia panik saat melihat kondisiku, tetapi langsung mengambil air dan menyiramkannya ke muka dan badanku, memintaku untuk mandi dengan air tersebut. Setelah mandi, tenagaku kembali, fisikku pulih, dan ingatanku menjadi normal. Beberapa waktu kemudian, aku dan temanku kembali berburu di hutan lain, sekitar 1,5 jam dari rumah. Malam itu adalah malam Jumat, dan kampung tempat kami tinggal sangat sepi, tanpa lampu. Berburu menjadi satu-satunya kegiatan yang bisa kami lakukan untuk mengisi waktu. Hutan yang kami masuki kali ini belum pernah disentuh oleh manusia. Mitos di kampung itu mengatakan bahwa sudah banyak orang yang tersesat dan mati di dalam hutan tersebut. 2 korban yang pernah pergi memancing di daerah itu ditemukan dalam keadaan tulang belulang, diakini dibawa oleh makhluk halus. Malam itu, tujuan kami hanya berburu, bukan mencari makhluk halus. Namun, di dalam hutan belantara, segalanya bisa terjadi. Selain binatang buas seperti macan dan beruang, makhluk halus juga bisa muncul tanpa diduga. Perjalanan sejauh 20 km dari rumah membawa kami ke batas terjauh dari peradaban manusia. Berangkatlah kami, seperti biasa di malam hari. Hutan yang gelap dan penuh misteri menyambut kami. Di tengah perjalanan, kami merasakan keheningan yang mencekam, seolah-olah ada mata yang mengawasi dari kegelapan. Tidak ada suara binatang, hanya desiran angin dan langkah kaki kami yang bergema. Malam itu, aku dan temanku, Dedi, kembali memasuki hutan yang belum pernah dijamah manusia. Kami berpisah di dalam hutan. Dedi menuju blok kanan, sedangkan aku ke blok kiri. Setelah berjalan sekitar 10 menit, aku melihat sepasang mata bersinar terang dalam gelap, berwarna kuning.
Aku tahu itu adalah mata binatang. Dengan jarak sekitar 2 meter, aku menembak menggunakan senapan angin, namun anehnya, tidak kena. Aku menembak lagi dan lagi, hingga 5 kali, namun tetap tidak mengenai binatang tersebut. Binatang itu tetap berjalan dengan tenang, membelakangiku, seakan-akan mengarahkanku ke suatu tempat. Setelah tembakan kelima yang juga meleset, aku mulai merasa aneh. Berpikir apakah ini benar binatang atau makhluk halus. Aku pun melempar senapan karena frustrasi. Binatang itu terus berjalan, dan aku merasa terketuk untuk mengikutinya. Tak lama kemudian, binatang itu menghilang. Tersesat di dalam hutan pada malam Jumat, aku merasa bingung. Setiap jalan tampak sama, dan aku terus berputar-putar di tempat yang sama. Saat itu, aku melihat sebuah pohon besar, yang menurut cerita orang tua, disebut pohon kayuara atau pohon beringin hutan. Pohon ini diakini memiliki aura mistis, terutama jika berwarna kuning. Aku terus berjalan, tak menyadari sepenuhnya bahwa ada hal mistis di sekitarku. Di atas pohon tinggi itu, aku melihat seekor burung hitam. Aku menembaknya dari jarak sekitar 20 meter. Dan kali ini tembakanku tepat sasaran. Ini membuatku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana mungkin binatang besar yang jaraknya hanya 2 meter tidak kena, tapi burung kecil dari jarak 20 meter bisa kena? Ketika aku menyenter-nyenter di bawah pohon kayuara, aku melihat wujud makhluk misterius. Makhluk itu mengenakan pakaian yang tampak seperti sudah ratusan tahun lamanya. Baju yang lusuh dan penuh debu menambah suasana seram malam itu. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa tidak ada apa-apa, namun rasa takut dan kecurigaan semakin kuat. Aku terus berjalan menuju arah pulang dengan perasaan yang tidak menentu. Setiap langkah terasa berat, seakan-akan ada yang mengawasi dari balik kegelapan hutan. Malam itu menjadi pengalaman yang paling mencekam, penuh dengan kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Malam itu, saat aku tersesat di hutan Lungsesak, aku teringat cerita orang tua bahwa di tempat itu pernah ada perkampungan tua pada zaman kerajaan. Perkampungan ini dihuni oleh sedikit orang yang mungkin telah lama meninggal di hutan tersebut. Ketika aku melihat ke atas dengan senternya, aku melihat seorang tua dengan rambut panjang dan kusut yang menjuntai hingga ke tanah. Aku melihat sosok itu dengan gemetar, tetapi tetap berusaha kuat. Rupanya, sosok itu tidak duduk melainkan ngambang di udara. Aku mematikan senternya dan mundur selangkah. Namun rasa penasaran membuatku menyalakan senternya lagi. Sosok itu masih ada di sana, tak bergerak. Menurut cerita orang tua, jika seseorang bertemu dengan sosok seperti itu, biasanya ada sesuatu yang ingin diberikan, mungkin berupa benda pusaka. Mereka mengatakan untuk tidak takut dan menunggu hingga sosok itu berbalik menghadap. Namun, rasa takutku terlalu besar. Aku berkeringat dingin dan gemetar. Aku mencoba mundur lagi, tetapi tanpa sengaja menginjak ranting kayu yang mengeluarkan suara keras. Akibatnya, aku panik dan berlari sambil berteriak. Temanku mendengar teriakan itu dan segera mencariku. Aku berlari hingga tersesat dan akhirnya bersandar di pohon, ketakutan dan gemetar. Tak lama kemudian, aku melihat cahaya senter, dan temanku datang menjemputku. Aku tidak bisa bicara, hanya bisa digandeng menuju motor dan dibawa pulang. Sampai di rumah, aku baru bisa bercerita kepada bapakku tentang apa yang kulihat. Bapakku bertanya detailnya, dan aku menjelaskan bahwa aku bertemu dengan sosok tua yang tidak terurus di Muara Kali. Malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpi, aku dituntut karena menginjak suatu tempat yang tidak boleh dilangkahi manusia. Aku diberitahu bahwa jika tidak bertanggung jawab, aku akan mengalami sakit. Aku menceritakan mimpiku kepada bapakku, dan dia segera mengambil tindakan. Kami kembali ke tempat itu membawa 1 telur, beras kuning, dan menyan. Sesampainya di lokasi, bapakku menancapkan tiang ancak, tempat untuk menaruh sesajen. Dia memohon maaf kepada sosok yang kutemui, mengatakan bahwa kesalahan ini adalah ulah anak cucunya dan meminta agar dimaafkan. Setelah bapakku menyembur beras kuning dan menyebut nama-nama keturunan kami, dia menancapkan telur di tempat itu. Aku merasa segera segar dan normal kembali. Sebelumnya,
Tubuhku terasa berat dan stres, seolah-olah ada sesuatu yang membuatku merasa gila, seperti ada yang mengajakku ngobrol atau memanggil dari dalam hutan. Beruntung, bapakku memahami hal-hal gaib dan bisa membantuku mengatasi situasi itu. Ada satu kisah berburu siang hari di daerah Muaron Calong Atas, bukan di tempat yang sama. Ketika berburu siang, kami menggunakan sumpit karena berburu dengan senapan dianggap terlalu mencolok. Menurut cerita orang tua, aku bertemu dengan hantu belau. Hantu belau ini telapak kakinya terbalik, lutut di depan dan telapak kaki di belakang. Tubuhnya kecil dan pendek dengan warna biru, dan perutnya besar seperti roti yang menggantung ke bawah. Dia memakai rantai yang terbuat dari akar kayu, mungkin untuk menghilang. Hantu belau dikenal sering memakan buah durian di hutan. Orang-orang yang terlambat mengambil durian di hutan sering mendapati buahnya dimakan oleh makhluk ini. Dia hanya memiliki 2 gigi di depan atas dan bawah. Hari itu, aku berangkat berburu dengan sumpit. Saat berburu dengan sumpit, binatang yang terkena sumpit tidak langsung mati, melainkan akan muntah-muntah dulu sebelum akhirnya jatuh. Aku terus berburu hingga sore hari tetapi tidak mendapatkan buruan. Sekitar pukul 3:30 sore, aku mulai kembali ke jalan. Di sepanjang perjalanan, aku mencium bau masakan rica-rica dalam hutan. Bau itu membuatku merinding, karena orang tua bilang bahwa bau itu adalah tanda kehadiran hantu belau. Setiap kali melangkah, tubuhku terasa semakin berat, dan aku merasa semakin malas berjalan. Setelah berjalan 5 menit, aku harus istirahat lagi karena kelelahan yang tidak wajar. Sambil beristirahat, aku terus merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat. Bau masakan itu semakin kuat dan membuatku merasa ada yang tidak beres. Aku mengingat cerita orang tua bahwa hantu belau sering muncul dengan bau makanan dan menyesatkan orang di hutan. Dengan sisa tenaga yang ada, aku berusaha tetap tenang dan mencoba mencari jalan keluar dari hutan. Aku tahu bahwa ketakutan bisa membuat situasi semakin buruk, jadi aku mencoba tetap fokus pada jalan pulang. Beruntung, aku akhirnya berhasil keluar dari hutan dengan selamat, meskipun tubuhku masih terasa lemas dan berat. Setiap 5 menit berjalan, aku harus berhenti karena merasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang mengantungi punggungku. Kata bapakku, itu tandanya aku sudah diganggu oleh hantu belau. Aku semakin cepat berjalan karena takut kemalaman. Namun semakin cepat aku berjalan, semakin sering aku tersesat, berputar-putar di tempat yang sama. Aku berhenti dan membersihkan area sekitar untuk memastikan bahwa aku tidak tersesat lagi. Namun, bau masakan rica-rica yang kuat tetap tercium, seolah-olah ada seseorang yang memasak di dalam hutan, meskipun tidak ada tanda-tanda orang atau asap. Hutan penuh dengan suara binatang, tetapi tidak ada satu pun yang terlihat. Aku teringat petuah orang tua bahwa hantu belau akan semakin menyesatkan kita jika terus berjalan. Aku memutuskan untuk berhenti dan mencari akar pohon panjang. Aku membelah akar itu dari atas hingga bawah, lalu masuk ke dalamnya. Menurut mitos, hantu belau akan tersangkut di akar tersebut dan tidak bisa mengikuti kita lagi. Setelah masuk ke dalam akar, tubuhku segera terasa ringan. Aku mulai melihat lebih jelas, meskipun masih samar-samar dan bergoyang-goyang. Setelah keluar dari akar itu, aku berjalan sekitar 5 meter dan akhirnya menemukan jalan pulang. Ternyata, tempat yang kusebut jalan buntu hanya berjarak 5 meter dari jalan pulang, dan aku hampir saja tersesat hingga malam tiba. Di hutan itu, memang sudah banyak kejadian orang mati karena tersesat oleh hantu belau. Aku pernah ikut mencari orang yang hilang di hutan saat mencari rotan. Ketika seseorang tidak pulang ke kampung setelah mencari rotan, kampung akan dikabari, dan tradisinya, kita akan mengambil panci dan wajan dari dapur lalu memukulkannya sambil mencari orang yang hilang. Malam itu, sekitar jam 7, kami mulai mencari orang yang hilang dengan memukul panci dan wajan. Tidak lama kemudian, kami menemukan orang tersebut duduk di samping batang pohon, dengan baju yang sudah tidak ada, seperti hantu. Kondisinya sangat lemah, hampir tidak bisa bergerak. Saat kami menemukan orang yang hilang di hutan, dia duduk di samping batang pohon yang dipenuhi rumput kering. Kakinya tertutup rumput, matanya tertutup, dan kondisinya sangat lemah. Sudah 2 hari dia hilang,
dan tanah telah mengisi lubang telinga dan hidungnya. Kami mencoba membangunkannya dengan memukul gong dan panci, tetapi dia tidak bergerak. Setelah memeriksa dan membersihkan tanah dari telinga dan hidungnya, dia masih tidak sadar. Kami membawanya ke kampung dan memanggil seorang belian, yaitu tabib tradisional yang bisa menyembuhkan penyakit dengan cara mengambil roh yang hilang dan mengembalikannya ke tubuh. Belian ini berhasil mengembalikan rohnya dan menyadarkannya. Dia kemudian menceritakan pengalamannya mengikuti sosok yang memanggilnya, yang semakin jauh membuatnya tersesat dan bingung. Hantu bala ini dikenal sebagai salah satu hantu paling terkenal di Kalimantan. Dia memiliki telapak kaki yang terbalik, tubuh kecil dan pendek, berwarna biru, dengan perut besar dan rantai dari akar kayu yang menggantung di lehernya. Hantu ini sering menyebabkan orang tersesat di hutan. Pernah juga ada kejadian serupa di daerah Hulu ketika sekelompok orang Dayak berburu babi. Mereka mendengar suara seperti anak-anak mandi di pinggir sungai di tengah hutan belantara. Ketika mereka mendekati suara itu, mereka melihat beberapa anak kecil dengan kulit biru sedang mandi. Di dekat mereka, ada kayu-kayu yang digunakan untuk menggantung akar di leher mereka. Kelompok pemburu itu berani mendekati dan mengagetkan hantu-hantu tersebut. Masing-masing hantu itu mengambil rantainya dan langsung menghilang, kecuali satu yang tertinggal. Mereka berhasil menangkap hantu itu dan mengambil rantainya. Hebohlah orang kampung melihat makhluk tersebut. Hantu itu dikurung dalam kerangkeng. Kebetulan, ada orang Cina yang sedang survei kayu di hutan tersebut. Mereka membeli hantu itu, mungkin berpikir bisa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Namun, hantu belau ini membawa malapetaka bagi mereka. Setiap malam, anak orang Cina tersebut menangis tanpa henti, sering mendapat mimpi buruk. Dalam mimpi, hantu belau itu mengancam akan membunuh semua keturunan mereka jika tidak dilepaskan. Orang kampung yang paham tentang hantu itu tahu apa yang harus dilakukan. Mereka memanggil seorang pintar yang disebut Sawai. Dengan membawa beras kuning, telur ayam kampung, nasi 7 warna, ikan, dan menyan, mereka melakukan ritual untuk meminta maaf dan melepaskan hantu itu. Setelah melakukan ritual tersebut, rantai yang mengikat hantu itu dilepas dan dikembalikan padanya. Hantu belau kemudian menghilang, dan kampung kembali tenang. Kejadian ini terjadi saat aku masih SMP, dan teknologi belum masuk ke daerah tersebut sehingga tidak ada dokumentasi berupa foto atau rekaman. Daerah kejadian ini adalah Muara Calong. Setelah kejadian tersebut, tidak ada yang berani berburu di daerah itu lagi, meskipun hewan-hewan masih banyak. Bahkan aku, yang masih hobi berburu, tidak lagi berani ke sana. Terakhir kali aku berburu sekitar 1 bulan yang lalu, tetapi di daerah lain yang dianggap lebih aman.